Gadis kecil ini melihat kedua orang tuanya dibunuh secara brutal di depan matanya. Namun tak hanya memendam trauma, gadis kecil itu justru menyimpan dendam yang ia lampiaskan saat ia sudah dewasa. Gadis itu adalah Catalea Restrepo. Karakter Cataleo Restrepo ini diperankan oleh aktris Zuzaldana, menjadi pusat perhatian di sepanjang film berdurasi 108 menit ini. Ia digambarkan sebagai wanita yang begitu keren, tangguh dan jagoan. Kemampuannya seolah sempurna. Catalea bahkan bisa mengelabui semua petugas kepolisian hingga para agen FBI yang didominasi para pria. Ia tampak tak pernah kalah dan tak pernah melakukan kesalahan dalam semua rencana pembunuhannya. Karakter yang seperti ini bahkan sudah terlihat saat Catalea masih merupakan seorang gadis kecil yang diperankan oleh aktris Amandla Stenberg. Catalea kecil sudah melakukan berbagai adegan aksi seperti meloncat gedung dan berlari untuk kabur dari para penjahat. Baik Zuzaldana maupun Amandla Stenberg tampaknya cukup berhasil memerankan tokoh Catalea yang digambarkan sebagai wanita kuat. Tanpa berlama-lama kita ikuti alur cerita film Colombiana. Sepasang suami istri ini berpesan kepada anaknya yang masih kecil, sementara di luar segerombolan orang bersenjata memasuki sebuah apartemen. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari sang ayah gadis itu ke arah gerombolan bersenjata. Sementara gadis kecil ini tetap terdiam di tempat sesuai dengan pesan ayah ibunya. Tiba-tiba ibunya hendak menghampirinya, namun serentetan tembakan mengenai tubuhnya. Ibunya tergeletak dengan bersimbah darah. Tak lama kemudian disusul ayahnya yang sudah terkena tembakan. Sekali lagi ayahnya terkena tembakan dan roboh. Gadis kecil itu sedih sekali ditinggal meninggoy ayah ibunya. Ingin rasanya ia menghampiri mereka, namun ia tetap mematuhi pesan ibunya agar berdiam diri di tempat. Namun di dalam dada gadis kecil ini telah menyala sebuah api kecil yang semakin lama semakin membakar isi dadanya dan berubah menjadi amarah dan dendam membara. Gadis kecil ini lalu lari ke belakang rumah dan keluar melalui jendela. Ia melompat ke bawah dan bergelantungan. Dari atas rentetan tembakan mengarah kepadanya. Ia lalu menelan sebuah microchip yang diberikan oleh ayahnya. Sementara bos gangster itu meminta agar anak itu ditangkap hidup-hidup. Sungguh di luar dugaan, gadis kecil ini mampu bergelayut dengan lincahnya di antara dinding-dinding rumah. Sementara di belakangnya beberapa gangster kejam telah mengejarnya. Ketika sampai di sebuah pasar, ia dikejar oleh sebuah motor. Ia berlari selap sini selap sana yang membuat pemotor itu kebingungan. Akhirnya ia menabrak para penjual di pasar. Gadis itu terus berlari menjauhi para gangster. Untuk mengejar seorang gadis kecil, bos gangster itu telah mengerahkan semua anak buahnya. Gadis kecil ini nampaknya sudah mulai kelelahan dan akhirnya ia pun memaksa dirinya untuk menaiki sebuah tangga. Tiba-tiba gangster itu kehilangan jejak gadis itu. Dicari kemana-mana tidak ada. Gadis itu seolah ditelan bumi. Setelah dirasa aman, gadis kecil ini keluar dari persembunyiannya. Namun dugaannya ternyata salah. Tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba mobil gangster telah berada di belakangnya. Ia pun lari, namun dari arah lain datang mobil gangster lainnya dan siap menembak. Tidak ada jalan lain bagi gadis kecil itu kecuali masuk ke dalam selokan. Namun bos gangster rupanya kehabisan kesabaran dan menembaki selokan di mana gadis kecil itu kabur. Sementara di tempat lain, tutup lubang selokan itu bergerak membuka. Ternyata gadis kecil itu telah berhasil lari dari kejaran para gangster. Setelah selamat dari kejaran gangster, gadis kecil ini mendatangi sebuah kantor polisi. Ia menyerahkan sebuah kartu nama, lalu ia pun bertemu dengan salah seorang polisi. Ia menanyakan, "Apa keperluanmu?"
Gadis ini lalu memasukkan jarinya ke dalam mulut. Saat itu juga keluar isi perutnya. Di antara isi perutnya itu keluar pula sebuah micro SD. Polisi itu lalu mengecek micro SD itu dan menanyakan, dari mana engkau memperolehnya? Gadis kecil itu menjawab, dari ayahku. Dia sudah meninggal. Polisi itu lalu menanyakan, kau tahu apa ini? Gadis kecil itu menjawab, ini adalah pasporku. Akhirnya sampailah gadis itu dan bertemu dengan seorang pamannya. Begitu dia melihat pamannya, pengen rasanya segala penderitaannya selama ini ia tumpahkan kepada pamannya, satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Dan pamannya sudah tahu bencana apa yang menimpa keluarga gadis itu. Pamannya berjanji akan merawat gadis itu. Untuk selanjutnya gadis itu hidup bersama pamannya. 15 tahun kemudian seorang gadis muda tengah-setengah mabuk menabrak polisi. Tanpa babi bu, gadis itu dimasukkan ke dalam sel. Malamnya kantor polisi itu kedatangan tamu. Seorang polisi menitipkan tahanannya di situ selama 1 malam. Tahanan itu adalah seorang gangster kambuhan. Sementara di tempat itu juga, tapi beda ruangan, seorang gadis bangun dari tidurnya. Ia lalu melepas wignya. Rupanya gadis ini cantik sekali dengan rambut diikat ke belakang. Siapakah dia? Dia adalah 15 tahun yang lalu keluarganya pernah dibantai oleh gangster. Dan sekarang dia berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang mematikan. Dia adalah Katalea. Dengan mudah ia membuka pintu penjara yang terkunci dengan jepit rambutnya. Dengan perlahan-lahan ia membuka pintu blok penjara. Tanpa suara ia mengendap-endap menuju ke pantry. Kemudian ia mengambil segelas air. Lalu ia menuju ke arah ruangan kontrol listrik. Ia pun membuka ventilasi. Lalu gadis ini meletakkan gelas air minum dengan sendoknya. Letak gelas dan sendok diatur sedemikian rupa sehingga air itu bisa menetes tepat ke sendok. Tetesan air ke sendok adalah waktu detik dan disesuaikan dengan waktu di jam tangannya. Dengan cepat ia menutup gardu listrik itu, kemudian naik ke atap melalui ventilasi. Ia merangkak melalui lubang ventilasi, sementara tetes demi tetes air itu mulai memenuhi sendok itu. Tetes demi tetes air itu mulai memenuhi sendok, dan gadis itu mulai menghitung waktu. Tak lama kemudian air yang di dalam sendok tumpah mengenai kabel listrik dan terjadilah korsleting listrik. Sementara gelas itu jatuh mengenai tombol kipas yang ada di lubang ventilasi, dan kipas itu pun mati. Dengan matinya kipas, maka Katalea bisa melewati ventilasi di blok yang lain. Kerja cerdas dan penuh perhitungan. Ketika teknisi itu menyalakan tombol kipas, Katalea sudah sampai di ujung sebelah kipas, dan kipas pun menyala kembali. Katalea melanjutkan merangkak ke arah gangster itu berada. Ia lalu membuka ventilasi udara dan turun ke sebuah ruangan. Sementara penjaga tahanan kopinya habis dan ingin ke kamar mandi. Namun sungguh malang nasib penjaga ini, karena di toilet ia bertemu dengan Katalea tanpa sepengetahuannya. Dengan sekali tendang ia pun pingsan. Katalea membawa tubuh penjaga itu untuk membuka pintu blok sel yang ditempati gangster itu. Setelah berada di dalam, ia mengambil senjata si penjaga, kemudian membuka sel gangster itu. Anggota gangster itu nampak tidur pulas ketika Katalea memasuki selnya. Ia baru bangun setelah Katalea menempelkan senjata ke keningnya. Ujung senjata yang dingin itu rupanya mengagetkannya. Di sini ada sedikit keanehan. Perempuan berenang di tengah malam ditemani sepasang hiu ganas. Tapi keanehan itu menjadi hal biasa karena yang berenang adalah Katalea, seorang wanita yang aneh. Bergelut dengan maut adalah hidupnya. Dan sekarang ia sedang menyusup ke sebuah rumah yang dihuni oleh bos gangster. Katalea langsung masuk ke kamar bos gangster yang saat itu sedang tidur ditemani dayang-dayangnya. Ketika Katalea menodongkan senjatanya, bos gangster itu terbangun. Seperti mimpi tapi nyata, hal ini terbukti dengan coretan di tubuhnya. Ia langsung bangun dan memeriksa rumahnya.
Kecurigaannya semakin nyata ketika ia melihat anak buahnya tergeletak tak berdaya di lantai. Lalu ia tiba di sebuah kolam di mana sepasang hiu tinggal. Ia berjalan ke tengah dan menemukan setangkai bunga. Ia mengambil dan menciumnya. Saat itu terdengar suara orang menegurnya. Sambil berbalik, bos gangster itu tersenyum meremehkan karena yang bicara adalah seorang perempuan. Ia bertanya, "Siapa kau?" Namun sebelum Katalea menjawab, tangannya bergerak menembak ke arah Katalea. Namun ia kaget karena senjatanya tidak ada pelurunya. Ia mulai panik, satu peluru bersarang di kakinya. Ia semakin ketakutan dan meminta jangan ditembak. Katalea menjawab, "Bukan aku yang akan menembakmu." Sebuah rudal tiba-tiba meluncur dengan cepat ke arah rumah Big Boss Gangster Don Luis. Sebelum Don Luis menyadari apa yang terjadi, rumahnya terlanjur luluh lantak oleh rudal itu. Ia sendiri terbaring tertimpa puing-puing bangunan yang hancur oleh rudal. Marco, orang kepercayaan Don Luis, segera menolongnya dan membawanya ke tempat aman. Sementara Katalea yang meluncurkan rudal itu berjalan mengendap-endap di antara puing-puing, dan ia langsung menembakkan senapannya ke arah suara yang berada di atasnya, yang diketahui adalah anak buah Don Luis. Marco yang mengira mengetahui posisi Katalea segera melemparkan bom ke arah di mana menurutnya Katalea berada. Sesaat bom itu menghancur leburkan lantai itu, Marco menyuruh anak buahnya memeriksa. Namun dari arah lain tiba-tiba ada suara tembakan disusul dengan tergeletaknya anak buah Marco terkena rentetan tembakan yang ternyata berasal dari lantai atas. Katalea menodongkan senjatanya ke arah Marco. Melihat Marco, ia jadi teringat kejadian 15 tahun yang lalu. Dendam itu tak akan hilang selama manusia ini masih bernafas. Ia bertarung hidup mati melawan Marco. Yang ada dalam otaknya adalah bagaimana caranya menembak Marco. Namun ternyata melawan Marco bukan hal yang mudah. Ternyata biarpun sudah tua, Marco adalah lawan yang cukup tangguh. Berkali-kali ia memukul dan menendang, berkali-kali pula Marco membalasnya. Dan di satu saat ketika Marco berhasil memegang pistol dan akan mengarahkan ke Katalea, Katalea bertindak lebih cepat dengan melucuti senjata itu, dan dengan senjata itu ia memukul Marco. Marco pun terdiam untuk selamanya. Sementara Don Luis yang panik segera keluar dari persembunyiannya. Ia kabur menyelamatkan diri sebelum semuanya terlambat. Ia masuk ke dalam mobil dan memacunya secepat-cepatnya. Namun perjalanannya terhalang oleh sebuah truk. Tak lama kemudian telepon pun berbunyi. Don Luis mengatakan bahwa Katalea tidak akan bisa membungkamnya untuk selamanya. Dialah akan membungkam Katalea. Selamanya aku tidak akan pernah berada di tempat yang kau inginkan. Namun Katalea menjawab bahwa kau sudah berada di tempat yang diinginkannya. Dengan demikian, Katalea berhasil membalaskan dendamnya dan berakhirlah alur cerita film Colombiana.